Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, sesuai dengan Almanak HKBP dalam ayat harian pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 61 ayatnya yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upah dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah itu Maha Pengasih, apalagi kepada orang yang lemah, menderita, teraniaya, dan yang tidak dipandang oleh dunia ini karena status sosial dan ekonomi. Sungguh Dia sangat mengasihinya. Allah menunjukkan kasih-Nya tersebut dalam nas kita pada saat ini, di mana bangsa Israel yang berada dalam pembuangan Babel sedang mengalami penderitaan yang hebat. Lalu Allah pun memberikan janji-Nya kepada mereka bahwa penderitaan itu akan Tuhan ubahkan menjadi sukacita. Nah, dalam firman Tuhan ada janji Tuhan kepada umat-Nya. Dalam ayat renungan kita saat ini dikatakan, sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Saudara-saudara, terlihatlah kepedulian Allah terhadap umat-Nya yang lemah, miskin, dan teraniaya, yang ditunjukkannya dengan mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia. Dan untuk lahir saja, Tuhan Yesus harus lahir di kandang domba. Dan dalam hal ini, Allah hendak menunjukkan kepeduliannya terhadap orang yang lemah dan miskin. Tuhan Yesus pun berkata dalam Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara-saudara, Allah menghendaki orang yang percaya untuk hidup menjadi saluran berkat bagi orang lain, bukannya merampas hak orang lain dan berlaku curang. Firman Allah mengatakan, sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Tentu nas ini merupakan berita keselamatan bagi bangsa Israel yang tertawan, terkurung, dan terpenjara, sekaligus menyatakan keadilan Tuhan, di mana Tuhan akan menunjukkan keadilan-Nya dengan melakukan pembalasan kepada mereka yang merampas hak orang lain dan berlaku curang. Dalam Yesaya pasal 61 ini, dimulai dari ayat 1 sampai 2 dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Nah, saudara-saudara, kita yang telah dikasihi oleh Tuhan dan telah terberkati, marilah menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga bagi saudara-saudara yang saat ini
mungkin dalam kesusahan, lemah, dan teraniaya. Tetaplah bersabar dan berharap akan pertolongan Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang peduli. Percayalah bahwa Allah yang penuh kasih akan memberikan upah yang tepat dan mengikat perjanjian abadi dengan kita, umat yang dikasihinya. Dan kiranya Allah menguatkan kita, memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa untuk sapaan firman-Mu saat ini yang mengingatkan kami akan kasih dan keadilan-Mu. Engkau adalah Allah yang peduli terhadap kesusahan kami. Kiranya Engkau yang menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini. Kiranya Roh Kudus meneguhkan hati kami, sehingga kami pun mampu untuk bersabar dan terus berharap akan pertolongan Tuhan. Bukakanlah hati kami untuk menjadi berkat bagi orang lain, agar kami juga mau membantu mereka yang kesusahan. Ya Bapa yang penuh kasih, selamatkanlah hidup kami. Kiranya Tuhan juga memberkati pekerjaan kami dalam satu hari ini. Dan kami serahkan hidup kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami.